Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah shalom. Shalom. Haleluya, pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah FA kita. Kita mari datang untuk mendekat ke hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau datang dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Tuhan, kami mau sembah Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami sukacita yang baru. Damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, hanya Kau saja yang layak ya Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari
pujilah namamu untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tak berubah ya Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah Yesus perlindungan kami. Hanya kepadamu kami percaya. Haleluya. 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 Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan lebih dalam daripada yang lalu. Kami mau datang membawa korban pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau puji, kami mau agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang diberkatilah Engkau ya Tuhan. Puji dan syukur lama-lamanya. Kau tidak pernah berubah. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau sungguh di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada mujizat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, agungkanlah Dia, Raja di atas segala raja, Imam besar Maha Agung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami dipenuhi ucapan syukur di saat malam hari ini Bapa, di mana ya Tuhan Kau mengizinkan kami untuk boleh masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam ibadah pemilik altar pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami Bapa, terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini ambil bagian di dalam ibadah melalui streaming ya Bapa. Kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir bagi mereka ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, bahwa kami lebih lagi menikmati kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran daripada firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami siap menerima firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Bapa urapi bibir lidah-Mu ya Tuhan, lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, biar dengan secara sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi tuntunan-Mu bagi kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, salam Bapak Ibu. Malam hari ini kita kembali dapat beribadah FA melalui streaming FA. Saya percaya semuanya kita tetap semangat, tetap sukacita, sekalipun pada hari-hari ini masih masa-masa sukar, masa-masa sulit, di mana hari-hari ini dunia lagi digoncangkan oleh keadaan yang ada, yaitu oleh karena COVID-19 yang hingga pada hari ini belum usai. Dan untuk itu biarlah kita tetap ya bertahan, iman kita pertahankan, sekalipun mungkin kehidupan kita juga ikut tergoncangkan oleh keadaan-keadaan yang ada. Untuk itu saya membawa judul daripada bansering kita, yaitu bertahan di dalam goncangan, yang saya ambil dari firman Tuhan yang tertulis di Hagai 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi setiap kita. Ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Dan ayat yang ke-7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan ayat ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Nah, jika kita merenungkan daripada firman Tuhan ini, hal inilah yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah dunia ini, di mana segala sesuatunya digoncangkan pada hari-hari ini. Terlebih seperti yang saya sampaikan tadi, oleh karena COVID-19 ini belum usai, belum selesai hingga pada saat ini. Bahkan kita melihat udara juga digoncangkan. Kita melihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, baik itu kecelakaan pesawat terbang maupun di darat. Bahkan kita lihat juga ada konflik ya di tengah-tengah satu bangsa. Bahkan kita melihat juga gunung-gunung hari-hari ini mengeluarkan isi perut bumi ya, dengan terjadi goncangan demi goncangan di mana-mana. Nah, hal ini mengakibatkan kesusahan bagi penduduk bumi ini, dan bahkan terjadi perlambatan ekonomi, sehingga seluruh kehidupan hari-hari ini mengalami dampak yang sangat luar biasa. Dan untuk itulah hari-hari ini kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, seperti firman Tuhan katakan di Kolose 3 ya,
Firman Tuhan dikatakan di Kolose 3 ayat 1b dan ayat 2. Di sini dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan di ayat 2 dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah goncangan yang terjadi pada hari-hari ini bagi kita terlebih umat Tuhan, firman Tuhan katakan supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Ya tentu perkara-perkara hal-hal yang rohani, di mana kita mencari Tuhan sebagai sumber berkat, sebagai sumber pemberi kekuatan bagi setiap kita di dalam menghadapi kehidupan-kehidupan yang kita alami pada hari-hari ini. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal perkara-perkara yang ada di dunia ini. Memang di dalam kehidupan ini ya kita juga masih hidup di bumi, jadi kita harus tetap bekerja, tetap berusaha, tapi fokus daripada kehidupan kita hari-hari ini biarlah memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas. Karena ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, melalui itulah kita akan semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan-kehidupan yang ada lagi kita jalani pada hari-hari ini. Dan kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi, banyak membuat kita menjadi kecewa, karena perkara-perkara yang di bumi bukan membawa kita kepada keselamatan, tapi ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, disitulah kita memperoleh kekuatan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita tetap bertahan di dalam goncangan? Yang pertama di sini saya ambil dikatakan sebagaimana jemaat mula-mula setiap hari mereka berkumpul, memuji, berdoa di rumah Tuhan dan selalu membangun hubungan atau koneksi dengan Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar ada banyak orang kehilangan kasih yang mula-mula dan tidak berpegang kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah kita memiliki gairah untuk terus koneksi atau hubungan dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan supaya kita dapat bertahan di dalam menghadapi goncangan yang terjadi. Sebab kehidupan bukan dilihat dari awalnya, tetapi kehidupan dilihat daripada akhirnya. Apakah di akhir daripada kehidupan kita, kita tetap setia di dalam Tuhan, kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Karena ini yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Sering kita lihat orang di awal-awal mereka kenal akan Tuhan, mereka sungguh-sungguh bernyala-nyala, tapi ada beberapa orang ketika mengalami goncangan, mereka jadi undur daripada Tuhan. Bahkan mereka menjadi kecewa di dalam kehidupannya sehingga ibadahnya menjadi tidak maksimal. Jadi untuk itu ya Bapak Ibu, mari di dalam menghadapi goncangan yang terjadi pada hari-hari ini, biarlah setiap kita lebih sungguh-sungguh lagi senantiasa membangun hubungan koneksi dengan Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Dan yang kedua, bagaimana kita supaya dapat bertahan di dalam goncangan? Kita harus memiliki roh yang bernyala-nyala di dalam Tuhan, yaitu saya ambil dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11 sampai dengan yang 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi setiap kita. Di ayat 11 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, jika hari-hari ini kita kurang bergairah, kita harus datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, dikatakan di Yesaya 40 ya, ayat 29 dan 31 dikatakan,
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan di ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangun roh kita hari-hari ini untuk lebih lagi bernyala-nyala di dalam mengikut Tuhan. Jadi jangan biarkan roh kita padam, karena banyak yang saya temui karena keadaan yang begitu luar biasa pada hari-hari ini, justru roh mereka menjadi padam. Di dalam ikut Tuhan itu sepertinya tidak bergairah lagi, karena mereka lebih memikirkan hal-hal kebutuhan daripada kedagingannya, kebutuhan daripada apa yang harus dikonsumsi setiap hari. Nah, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan. Artinya apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, roh kita harus tetap bernyala-nyala, harus tetap semangat di dalam Tuhan, karena itulah yang membuat kita kuat. Nah, kalau kita menjadi lemah, tentu kekuatan kita akan semakin habis, sehingga hubungan kita pun dengan Tuhan menjadi tidak baik. Mungkin banyak hari-hari ini tidak beribadah lagi. Untuk itu Bapak Ibu, mari kembalilah datang beribadah kepada Tuhan. Dan bagi kelompok-kelompok EPA yang ada, juga himbauan saya supaya kalau memang tubuh kita sehat, ya datanglah beribadah di gereja kita di tempat ini dengan memakai protokol kesehatan. Nah, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, justru disitulah memicu roh kita untuk bernyala-nyala kembali. Kita mengambil apinya dari Tuhan untuk roh kita bernyala-nyala. Jangan biarkan roh kita padam. Kalau kita membiarkan roh kita padam, maka kekuatan kita akan semakin kecil dan kita nanti tidak maksimal di dalam mengikut Tuhan. Dan hal-hal inilah hari-hari ini yang perlu kita bangun di dalam menghadapi goncangan-goncangan yang kita alami, supaya kita tetap bertahan di dalam goncangan-goncangan yang lagi terjadi di dalam hari-hari ini. Dan untuk itu Bapak Ibu, besok tanggal 2 kita akan merayakan daripada hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagaimana ya Tuhan Yesus juga, kalau kita membaca di Matius 26, yaitu nanti boleh dipelajari ayat 36 sampai dengan 39, bagaimana Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemane, di mana sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia juga merasa gentar untuk menjalani apa yang harus dia jalani. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia juga berkata, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Nah, Tuhan Yesus sendiri, dia tetap memberikan waktunya untuk berdoa. Bahkan dia menemui daripada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga ikut berdoa. Jadi demikian jugalah bagi setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita membangun kehidupan doa kita lebih lagi, sebagaimana Yesus juga pada pagi-pagi buta benar, dia juga berdoa kepada Bapaknya. Dan demikian jugalah bagi kita membangun hubungan doa kita untuk kita lebih kuat di dalam menjalani kehidupan kita, untuk iman kita semakin besar dan tidak semakin kecil. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi dan
besok Bapak Ibu di dalam ibadah wafatnya Tuhan Yesus Kristus menjadi renungan bagi setiap kita, di mana kita juga yang seharusnya binasa, tapi Tuhan telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun kita sebagai umat Tuhan mengalami berbagai-bagai hal di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus sendiri pun juga mengalami seperti apa yang kita alami juga, dan Tuhan datang untuk menebus daripada setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dan untuk itu sebagai terakhirnya saya menyampaikan selamat merayakan hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat hari raya Paskah bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana hingga pada hari-hari ini Tuhan, goncangan masih terjadi di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kami tahu ada maksud yang baik daripada Tuhan yang mengizinkan goncangan itu terjadi bagi setiap kami umat-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami Bapa. Biarlah setiap kami mempunyai roh yang bernyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk itu penuhi setiap umat-Mu dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, buat seluruh anggota-anggota FA yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini ya Tuhan. Mari Bapa, apapun keadaan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh anggota-anggota FA yang ada ya Bapa. Biarlah mereka lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari pulihkan keadaan daripada bangsa kami Bapa. Berikan hikmat kekuatan kepada pemimpin-pemimpin daripada bangsa kami Bapa, untuk mereka boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Edi Perekno beserta 3 wakilnya, juga buat gembala sidang kami di tempat ini Bapak Anton Purba, juga buat pembina rohani kami Bapak Pendeta Irban Bangyonan, dan pembina rohani kami di Pusat Institut Niko Nyotor Harjo. Dimanapun hamba-Hamba-Mu berada pada saat ini, biarlah senantiasa kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna melimpahi kehidupan daripada para hamba-Hamba-Mu, juga buat istri, anak, cucu dan keluarga besar daripada hamba-Hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa, biarlah Tuhan terus membawa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapa, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan wajah-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Dan percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.